Selamat malam dimanapun kasih Tuhan. Syukur kita dapat bertemu kembali. Dan pada Rabu malam ini, pertengahan minggu, kita kembali ada pertemuan jemaat. Ini pertemuan yang penting juga. Sangat penting bagi orang percaya untuk tetap dekat dengan Tuhan sepanjang minggu, dan satu minggu, yaitu di hari Minggu saja itu sangat sedikit rasanya. Kalau makan itu seperti kalau diet, saudara-saudara ya. Jadi kalau mau yang sehat itu harus ya di pertengahan minggu kita juga bertemu. Oke, dan pada hari ini saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam satu kitab di Perjanjian Lama, yaitu kitab Ayub. Coba kita buka dalam kitab Ayub. Ayub pasalnya yang pertama. Dan kalau sudah dapat kita akan baca 5 ayat yang pertama. Ayub 1 ayat 1 sampai dengan 5. Oke, kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama, karena hanya 5 ayat saja. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami telah membaca beberapa ayat yang tercatat dalam firman-Mu, yang kami tahu walaupun dituliskan ribuan tahun yang lalu, namun karena adalah nafas dari Engkau, sesuatu yang diinspirasikan, maka ini benar sepanjang zaman dan Engkau pelihara khusus bagi kami untuk menjadi pedoman bagi kami. Oleh karena itu tuntun kami Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik. Dan tentunya saya yakin bahwa kebanyakan orang Kristen tidak asing dengan nama Ayub, minimal pernah mendengar. Ayub bukan tokoh yang tidak dikenal. Banyak orang Kristen tahu tentang Ayub. Namun sedikit saya rasa orang Kristen yang benar-benar pernah menyelidiki kitab Ayub ini, mempelajarinya secara mendalam gitu. Dan ini sangat disayangkan karena kitab Ayub sebenarnya adalah kitab yang penuh dengan banyak sekali kebenaran, banyak sekali prinsip-prinsip dan banyak pelajaran. Dan apa yang tertulis dalam kitab Ayub ini, walaupun sudah terjadi sangat lama yang lalu, namun sangat relevan dan sangat bisa diaplikasikan kepada kita pada hari ini. Dan ya, bahkan ada orang, sebagian orang, mungkin orang liberal, mungkin orang yang tidak percaya Tuhan tentunya, kadang-kadang mereka ada yang berpikir bahwa Ayub ini adalah tokoh fiktif bahkan. Mereka ada yang berpikir bahwa Ayub adalah mungkin hanya mitologi, mungkin hanya dongeng, atau mungkin hanya suatu ilustrasi. Ya, Tuhan hanya kasih Ayub ini hanya suatu ilustrasi. Tapi tidak, begitu percaya bahwa Ayub adalah tokoh yang real. Selain di kitab Ayub sendiri, tokoh Ayub ini ada disebut di 2 kitab lain dalam Alkitab, yaitu pertama di kitab Yehezkiel, ini kita nggak usah baca, Yehezkiel pasal 14, di situ menyebutkan 3 tokoh, yaitu Nuh,
Ayub, dan Daniel. Jadi tiga-tiganya disebut sebagai tokoh yang real, tokoh yang benar-benar ada, dan kita harus ingat bahwa Daniel itu orang yang satu zaman dengan Yehezkiel. Jadi Yehezkiel kenal dengan Daniel secara pribadi, jadi dia sebut ada Daniel, ada Ayub, ada Nuh. Jadi Yehezkiel menempatkan Nuh dan Ayub sebagai tokoh-tokoh yang real, yang benar-benar ada bersama dengan Daniel yang satu zaman dengan dia bahkan. Tapi Ayub juga ada disinggung di dalam Perjanjian Baru. Coba kita lihat di dalam kitab Yakobus. Dan di dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11 di sini. Yakobus 5 ayat 11 menyebut tokoh Ayub ini, jadi Ayub disebut dalam Perjanjian Baru juga. Sesungguhnya, di sini dikatakan Yakobus 5 ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, itu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi Ayub disebut sebagai tokoh yang benar-benar ada, bahkan tokoh yang menjadi teladan, yang kita harus belajar darinya. Jadi Yakobus di sini mengasumsikan bahwa orang-orang Kristen akan belajar dari Ayub. Dan dengan pemahaman seperti itulah, saya ingin mempelajari tentang Ayub ini. Dan kita bisa belajar Ayub dalam banyak sisi. Ini kitab yang panjang, mungkin beberapa minggu kita akan pakai dalam Rabu malam ini, beberapa kali khotbah, kita bisa mempelajari Ayub. Tapi hari ini coba kita kembali ke Ayub, kita ingin melihat pertamanya. Ya, jadi Ayub pasal 1 ayat 1-5, kita belajar dari Ayub sebelum dia kena masalah dia. Karena kita semua tahu ya, Ayub nanti ujung-ujungnya akan ditimpa berbagai musibah, berbagai bencana. Nanti ada pelajarannya juga di situ. Tapi kita mau belajar tentang Ayub sebelum dia ditimpa oleh segala bencana dan segala musibah itu. Apa yang bisa kita pelajari dari dia dalam hal ini? Oke. Dan coba kita lihat ayat 1-5. Ayub diperkenalkan. Ini ayat 1 bunyinya, ada seorang laki-laki di tanah Uz. Jadi ini laki-laki yang real, namanya Ayub, lokasinya diberikan Uz, tempat Uz, walaupun kita tidak tahu persis Uz ada di mana, tapi diperkirakan di daerah Timur Tengah sana, mungkin sekitar Semenanjung Arab atau daerah Midian sana. Dan apa yang bisa kita pelajari tentang dia, apa yang firman Tuhan katakan tentang dia, ada 3 poin yang saya ingin ajak kita bahas hari ini. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, Alkitab menggambarkan Ayub dalam hubungan Ayub dengan Tuhan. Itu yang pertama ditonjolkan mengenai Ayub, hubungan dia dengan Tuhan. Dan itu ada di ayat yang pertama, dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi menggambarkan kerohanian dari Ayub. Nah ini sangat signifikan sekali. Ini adalah hal yang paling penting yang Tuhan taruh. Ini hal yang pertama yang Tuhan sebut tentang Ayub. Ketika Tuhan memperkenalkan Ayub, di ayat 1 di sini dia menunjuk kepada hubungan Ayub dengan Tuhan. Bahkan belakangan juga, ketika nanti kita akan lihat di ayat yang ke-6 dan ke-7, waktu Tuhan memperkenalkan Ayub kepada iblis, Tuhan menyebut pertama-tama juga adalah masalah kerohanian dia, masalah kesalehan dia. Dan ini sangat signifikan dan berbeda dengan cara kebanyakan orang menilai orang lain hari ini. Kebanyakan orang hari ini dinilai berdasarkan hal-hal yang eksternal, hal-hal yang materi bahkan. Orang-orang terkaya dunia, ya, misalnya siapa? Bill Gates, Elon Musk, karena yang paling kaya katanya Elon Musk. Kemudian Zuckerberg, ya, Facebook punya, ya, Bezos pemilik Amazon, Jack Ma di Alibaba di Cina sana, segala macam mereka ini. Apa yang orang lihat tentang mereka pertama kali, yaitu masalah materi mereka. Masalah, oh mereka punya berapa duit, berapa nilai mereka, nilai dalam pengertian ini, apa harta mereka ada berapa, begitu. Ini yang dilihat oleh orang. Dan sebenarnya Ayub tidak kalah dari mereka semua dalam hal harta sebenarnya, karena kita baca belakangan bahwa dia adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi dalam hal harta dia tidak kalah sebenarnya. Tapi rupanya bukan itu yang menjadi fokus siapa Ayub sebenarnya. Bukan itu yang menjadi penilaian Tuhan terhadap Ayub nomor 1. Dan ini harus kita ingat, bahwa ketika manusia melihat kita mungkin berbeda dengan Tuhan melihat kita. Dan Tuhan melihat hubungan kita dengan Dia. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Dan bagaimana Tuhan menggambarkan hubungan dia dengan Ayub? Ada 4 istilah yang Tuhan pakai. Di ayat 1 tadi sudah kita baca. 4 istilah ini apa? Saleh, jujur,
takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Coba kita lihat satu persatu, saya akan mulai dari yang nomor 3, takut akan Allah. Ini adalah basis dari semua yang lain sebenarnya. Ayub adalah seorang yang takut akan Allah, katanya di sini. Dan banyak orang sampai hari ini masih bingung, apa maksudnya takut dengan Allah? Apa maksudnya takut dengan Allah? Apakah kita harus ketakutan sama Tuhan? Gitu. Wow, ada Tuhan saya jadi takut. Bukan seperti itu. Kata takut pertama kali muncul dalam Alkitab. Kata takut pertama kali muncul dalam Alkitab itu di Kejadian pasal 3. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu Tuhan mencari mereka, Adam ketakutan. Dia ketakutan pada waktu itu. Jadi itu pertama kali kata takut muncul. Dan dari situ kita mempelajari bahwa Tuhan menciptakan manusia bisa takut. Dan Tuhan menciptakan takut itu sebenarnya sebagai suatu motivasi bagi manusia untuk menghindari yang dia takuti itu. Jadi sebenarnya takut itu Tuhan desain dalam diri manusia supaya manusia tidak melanggar batas-batas tertentu. Jadi seharusnya manusia takut untuk berbuat dosa. Seharusnya manusia takut untuk melanggar perintah Allah. Seharusnya manusia takut akan hal-hal itu. Ya, dan belakangan akhirnya Tuhan memakai konsep takut ini untuk menggambarkan sikap takut akan Allah. Takut akan Allah, takut akan Tuhan. Ya, maksudnya bukan ketakutan akan Tuhan, namun suatu keengganan, suatu ketidaksudian untuk melakukan sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan, yang tidak menyenangkan Tuhan. Jadi rasa takut, rasa tidak mau, rasa tidak sudi untuk melanggar apa yang Tuhan katakan. Kenapa? Didasari karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan sedemikian besar, kita tidak mau. Kita tidak mau mengecewakan Tuhan, kita tidak mau melanggar firman Tuhan. Jadi ini adalah hubungan kasih dengan Tuhan yang luar biasa. Hubungan bagaimana kita benar-benar mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan mengakui Dia sebagai Allah. Kontra dengan apa yang iblis tawarkan kepada Adam dan Hawa, bahwa kamu menjadi Allah bagi dirimu sendiri. Tidak, orang yang takut akan Tuhan memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan ketika seseorang takut akan Tuhan dengan demikian, maka semua yang lain akan mengikuti, dia akan menjauhi kejahatan. Tadi salah satu yang disebutkan tentang Ayub adalah dia menjauhi kejahatan, Dan menjauhi kejahatan ya karena tadi itu, karena dia tidak mau menentang sifat Tuhan. Dia mengenal Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia tidak sudi untuk melakukan hal yang Tuhan benci. Banyak orang Kristen hanya tahu bahwa Allah itu mengasihi. Benar, Allah mengasihi. Tapi Allah juga membenci. Ada banyak hal yang Tuhan benci. Kalau Anda tidak tahu apa yang Tuhan benci, coba Anda cek dalam Alkitab. Apa yang Tuhan benci? Tuhan bilang, banyak hal yang Tuhan benci. Dan orang yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, dia mengasihi yang Tuhan kasihi, dia membenci yang Tuhan benci. Dia akan membenci hal-hal yang Tuhan benci. Dan kita berkata bahwa ya, makanya dia akan menjauhi kejahatan. Hari ini lagi marak-maraknya di dunia mau mengekang namanya hate speech katanya kan, ujaran kebencian gitu. Tetapi siapa dulu yang menentukan yang mana ujaran kebencian, yang mana bukan? Oleh karena itu, ketika manusia yang berdosa, ketika manusia yang menentang Tuhan menentukan mana kebencian, mana tidak, ya akan menjadi kacau. Lama-lama Alkitab sendiri akan dianggap kebencian. Karena Alkitab menentang homoseksualitas. Alkitab mengatakan itu adalah hal yang kekejian bagi Tuhan. Alkitab mengatakan itu hal yang tidak alami, itu adalah dosa besar. Dan itu adalah sesuatu yang Tuhan benci. Dalam Maleakhi dikatakan, aku membenci perceraian misalnya Tuhan bilang. Aku membenci perceraian kata Tuhan dalam Maleakhi pasalnya yang kedua. Jadi ada hal-hal yang Tuhan benci. Aku membenci mata yang sombong dan sebagainya. Ada banyak hal yang Tuhan benci. Nah, supaya kita juga harus, kalau kita ingin punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya kita juga harus membenci hal-hal tersebut. Jadi menjauhi kejahatan. Nah, kemudian dia dikatakan orang yang saleh dan jujur. Oke, jujur. Jujur di sini dari kata bahasa Ibraninya yashar, secara literal artinya lurus. Dalam KJV diterjemahkan upright, lurus, jadi tidak bengkok-bengkok,
tapi dia lurus. Nah ini berhubungan dengan sesama manusia. Dalam dia berinteraksi dengan orang, dia lurus, dia tidak belok-belok. Dan dia saleh. Nah saleh ini sangat menarik sekali. KJV terjemahkan perfect. Perfect, tapi perfect bukan dalam pengertian dia nggak ada dosa, sempurna, bukan. Ini dari kata Ibrani tam. Kata Ibrani tam sering dipakai untuk mengacu juga kepada domba. Jadi kalau orang Israel kasih persembahan sama Tuhan domba, Tuhan bilang dombanya nggak boleh bercacat. Ya, dombanya nggak boleh bercacat, artinya nggak boleh, gara-gara mau dipersembahkan sama Tuhan kita cari yang timpang gitu kan, biar kita nggak rugi gitu. Nggak boleh, itu menghina Tuhan namanya. Kita cari yang buta, ya karena kan toh mau dipersembahkan ya biar mati aja lah sana. Jadi cari yang jelek-jelek begitu. Itu tidak menghargai Tuhan, Tuhan bilang. Jadi kalau kita mempersembahkan, orang Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan, dia harus persembahkan domba yang tamim. Tamim dalam bahasa Ibrani-nya. Domba yang tidak bercela. Dan akar kata yang sama, tamim itu tam di sini. Ya cuma kalau tamim untuk domba, ini tam ini untuk manusia. Jadi si Ayub di sini disebut sebagai seorang yang tam di sini, yang diterjemahkan saleh dalam bahasa Indonesia. Dalam KJV diterjemahkan perfect. Tapi sekali lagi bukan maksudnya Ayub tidak berdosa sama sekali. Karena Alkitab berkata semua manusia sudah berdosa, tapi maksudnya adalah di hadapan orang-orang sekitarnya. Jadi domba kalau mau dipersembahkan sama Tuhan itu akan dicek, diperiksa. Diperiksa oleh imam. Ini ada nggak ini timpang, ada nggak butanya, ada nggak salahnya di mana. Ya udah kalau nggak ada lolos begitu. Jadi ini berbicara mengenai kesaksian di hadapan manusia. Bukan bahwa Ayub nggak ada dosa sama Tuhan, nggak ada seorang pun yang nggak ada dosa dalam pikiran, dalam hatinya nggak. Tapi ini berbicara mengenai kesaksian di hadapan manusia yang baik, gitu. Kesaksian yang orang tidak bisa tangkap satu hal pada Ayub berkata, ini kamu ini jahat dalam hal ini. Orang tidak temukan itu. Sekali lagi bukan berarti dia nggak berdosa. Tentu dia ada dosanya secara pribadi. Namun kesaksian dia di hadapan manusia itu sepenuhnya baik. Gitu. Nah ini yang dikatakan di sini. Dia adalah orang yang saleh, yang jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi kalau kita mau belajar dari Ayub, kita melihat ternyata Ayub adalah orang yang sangat mementingkan hubungan dia dengan Tuhan. Dan dimulai dengan dia mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, dia kenal Tuhan. Padahal Ayub hidup di zaman di mana Alkitab belum ada seperti kita hari ini, saudara. Nanti kita akan lihat kira-kira zaman kapan Ayub hidup. Tapi dia bukan hidup di zaman kita, sekarang Alkitab tersedia dengan sangat baiknya, tidak. Bahkan di zaman Ayub, kitab Kejadian aja belum ditulis. Karena kita analisis nanti, Ayub itu hidupnya sebelum Musa. Tidak ada gambaran Israel di sini. Anda baca seluruh kitab Ayub, nggak ada dihubungkan dengan Israel, nggak ada. Kalau Anda baca semua sejarah perjanjian lama yang lain, biasanya ada kata-katanya, misalnya pada tahun pemerintahan Raja Saul yang keberapa, atau pada zaman hakim-hakim, atau pada zamannya Nabi Samuel, atau di zamannya Raja Uzia, dan macam. Jadi semuanya itu ada dikaitkan dengan sejarah Israel. Tapi kalau kita baca kitab Ayub, tidak ada dikaitkan dengan sejarah Israel sedikit pun. Kenapa? Jadi ini mengindikasikan bahwa Ayub hidup sebelum ada Israel bahkan. Sebelum ada Israel. Dan dia belum punya Alkitab seperti kita. Tapi dia bisa mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Dan dia mengasihi Tuhan. Apalagi kita yang hidup di zaman di mana ada firman Tuhan yang begitu tersedia bagi kita. Oke, tapi kita ingin masuk ke hal yang kedua sekarang. Hal yang pertama tentang Ayub adalah mengenai hubungan dia dengan Tuhan. Ya, hubungan dia dengan Tuhan. Hal yang kedua yang Alkitab gambarkan di sini, yang patut kita pelajari juga adalah hubungan Ayub dengan sesamanya manusia. Hubungan Ayub dengan sesama manusia. Tadi sudah kita singgung sedikit bahwa dia jujur. Ya, jujur itu kan hubungan dengan manusia. Ya, dia jujur, dia punya hubungan yang baik dengan orang, dia nggak tipu orang lain sebagainya. Oke, kita nggak usah bahas terlalu panjang lebar itu, tapi saya ingin masuk ke ayat yang kedua, di mana ada hubungan dengan sesama yang lebih spesifik lagi, yaitu dengan keluarganya. Jadi kita belajar tentang keluarganya Ayub rupanya di sini.
Karena di ayat 2 dikatakan ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi Ayub total punya 10 anak. Ya, 10 anak. Dan ini juga Tuhan tekankan sebelum Tuhan menyebut tentang hartanya. Karena nanti hartanya akan disebut di ayat yang ketiga. Jadi Tuhan sebut dulu hubungan dia dengan Tuhan, kerohanian dia, karakter dia. Kemudian nomor 2 Tuhan sebut keluarganya. Ya, keluarganya. Dan ini memberitahu kepada kita ini hal-hal yang penting sesuai dengan urutannya gitu. Jadi Tuhan nomor 1, ya. Kemudian ada keluarga sesama, baru kemudian hal materi. Ya, hal materi adalah hal yang paling tidak penting sebenarnya. Dan bahkan bisa kita katakan bahwa keluarga Ayub adalah harta dia yang di bumi ini yang paling indah bagi dia, yang paling berharga sebenarnya. Gitu. Jadi Ayub punya 10 anak. Dan anak-anaknya kita baca juga di ayat 4 dan ayat 5. Ya, anak-anaknya di ayat 4 dikatakan mereka biasa bikin pesta. Nah, ada sebagian orang mengkritik, wow, anak Ayub nih cuma pesta-pesta doang. Tapi kita tidak punya banyak sekali informasi di sini. Ya. Ini hanya 1 ayat saja. Jadi kita tidak bisa berkata ini negatif atau positif. Ya. Tapi yang jelas, ya mereka, satu hal yang bisa kita lihat di sini adalah mereka punya hubungan yang sangat baik. Ya. Jadi coba kita lihat beberapa mazmur ya, yang rupanya walaupun mazmur ditulis jauh setelah Ayub, tapi Ayub sangat memahami prinsip-prinsipnya rupanya. Misalnya pertama kita lihat Mazmur pasal 127. Ya. Pertama kita lihat Mazmur pasal 127. Ya, Ayub waktu itu tidak membatasi jumlah anaknya rupanya. Dia tidak batasi jumlah anaknya. Dan ini cocok dengan apa yang dikatakan di Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi anak-anak Ayub adalah berkat bagi dia, makanya yang tadi saya katakan bahkan adalah harta dia yang paling berharga di muka bumi ini, lebih dari tentunya semua kambing domba dia dan sebagainya. Ya. Ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi kalau anak-anak dianggap tabung panah, tabung panahnya Ayub ini penuh juga ya, lumayan penuh ya. Sampai 10 biji gitu kan. 10 biji panahnya gitu. Tapi yang lebih indah lagi, coba kita lihat di Mazmur 133 ya. Mazmur 133 ayat yang pertama, ini ayat yang terkenal, ada lagunya segala macam. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, diam bersama dengan rukun, dan ayat 2 dan ayat 3 menggambarkan indahnya hal tersebut. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan lain sebagainya. Tapi intinya betapa indahnya ketika saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dan kalau kita lihat kembali ke kehidupan keluarganya Ayub berhasil mendidik anak-anaknya rupanya sedemikian rupa. Ya, sehingga anak-anaknya yang 10 orang hidup dengan rukun di sini. 10 orang hidup dengan rukun itu tidak gampang juga loh kadang-kadang. Ada kakak beradik yang cuma berdua aja udah kayak kucing dan anjing, saudara. Berantem terus gitu kan. Nah, tapi ini 10 anak, ya, dan 10-10-nya ternyata hidup rukun. Gitu. Hidup rukun, mereka saling mengasihi. Setelah mereka sepertinya sudah lumayan dewasa di sini, mereka masing-masing punya rumah masing-masing, gambarannya. Jadi sudah lumayan dewasa, ya, dan ternyata mereka hidup rukun, gitu. Dan ketika yang satu bikin acara, semua diundang, ya, makan-makan, ya, bahkan yang saudara perempuan mereka juga diundang dan lain sebagainya. Jadi suatu gambaran yang indah di sini. Ayub berhasil. Gitu ya. Dan kita melihat lagi, ya, ayat yang kelima, kita melihat kunci dari kesuksesan Ayub dalam mendidik anak-anaknya adalah dia sangat memperhatikan kerohanian mereka. Sangat memperhatikan kerohanian mereka. Dia yang paling dia pentingkan bukanlah apakah anak saya cukup makan. Ya, misalnya mereka pesta. Yang Ayub pikirkan bukankah
cukup nggak ini sapinya gitu kan. Nah, kalau sapinya kurang kan hamburgernya kurang gitu kan. Nah, gimana bikin pesta gitu kan. Atau kalau bukan hamburger sekarang Korean barbecue-nya misalnya. Nah, ini dagingnya kurang ini, kirim lagi, kan saya ada banyak kambing domba, dikirim lagi. Bukan itu yang Ayub pentingkan rupanya. Dan saya yakin ini bukan hanya satu insiden saja, tapi ini menjadi filosofi Ayub. Dari semenjak anak-anaknya kecil, yang dia pentingkan adalah kerohanian mereka. Yang dia pentingkan adalah hubungan anaknya dengan Tuhan. Itu dia khawatirkan, dan itu dia doakan, dan itu dia pergumulkan sampai mereka dewasa. Sampai mereka dewasa, dia terus memikirkan, ini bagaimana hubungan anak saya dengan Tuhan, ini yang paling penting. Jadi ini menggambarkan bagaimana selama ini Ayub ini membesarkan anaknya. Apa yang Ayub pentingkan, apa yang Ayub prioritaskan bagi mereka. Dan apa yang Ayub lakukan di sini jelas lebih lagi mengindikasikan bahwa ini belum zamannya Israel. Karena ketika sudah masuk ke zaman Israel, orang Israel tidak lagi punya hak untuk masing-masing pribadi mempersembahkan korban untuk anak-anaknya. Karena di zaman Israel nanti sudah diangkat imam besar, yaitu Harun. Ya. Harun kemudian anak-anaknya, dan jadi di zaman Israel Ayub tidak bisa berbuat seperti ini lagi. Dia harus minta tolong Imam Harun atau lain sebagainya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi fakta bahwa Ayub melakukan ini mengindikasikan ini zaman sebelum Israel. Jadi ketika masih dalam keimamatan ayah. Ya, tetapi walaupun kita hari ini juga bukan lagi keimamatan ayah, tetapi orang tua ya seperti bisa mencontoh teladan Ayub, di mana kita benar-benar berikhtiar dan berusaha untuk menjembatani antara atau memperkenalkan anak kita kepada Tuhan. Ya, dan kita memprioritaskan hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, ini adalah hal yang sangat indah sekali menjadi pelajaran bagi kita. Oke. Kemudian ya itu adalah hal yang kedua. Ya, dia punya keluarga, ya, hubungan dia dengan Tuhan. Ya. Ada orang bertanya, apakah kita semua harus punya anak sebanyak Ayub? Ya bukan juga berarti demikian, gitu ya. Ayub anaknya 10, berapa banyak anak yang bisa kita miliki? Ya terserah sih, sebanyak-banyaknya yang bisa kamu didik dalam Tuhan lah, gitu ya. Ada orang yang ya dia bisa didik 1, bisa didik 2, bisa didik 3, dia bisa didik berapa dengan baik di dalam Tuhan. Ya. Nah, ini ada yang mau bisa didik 10, silakan, gitu ya. Saya masih ingat gembala sidang saya yang waktu di Amerika dulu, Dr. Strauss, dia punya 14 anak, gitu ya. 14 anak, ya. Jadi oke, nggak apa-apa, gitu ya. Yang penting yang bisa sebanyak yang bisa dididik di dalam Tuhan dengan baik. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketiga di sini. Jadi hal pertama tentang Ayub ya, adalah hubungan dia dengan Tuhan. Ini yang Tuhan highlight, Tuhan tekankan. Yang kedua adalah hubungan dia dengan sesama, terutama fokusnya pada keluarga dia, ya, anak-anaknya, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah, ya Tuhan berbicara mengenai hartanya. Jadi hubungan Ayub dengan hartanya. Hubungan Ayub dengan hartanya. Coba kita lihat di ayat yang ketiga di sini, Tuhan ada menyinggung tentang hartanya Ayub. Dia bilang ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wah. Saya nggak tahu nih kalau mau dikurskan ke rupiah hari ini berapa gitu ya. Nah, mungkin nanti mesti tanya Pak Yudi yang biasa menghitung jumlah aset gitu kan. Ini dia mesti ikut pengungkapan nggak nih si Ayub ini kan gitu ya. Tax amnesty gitu. Ya. Tapi enggak, saudara kasih Tuhan, Ayub adalah orang yang luar biasa kaya. Tetapi tadi kita lihat bahwa kekayaan bukanlah hal utama bagi dia. Tapi ada beberapa pelajaran yang bisa kita tarik dari sini. Ya, beberapa pelajaran. Pertama, kita melihat bahwa Ayub bisa memiliki kekayaan yang luar biasa ini adalah karena berkat Tuhan. Benar-benar adalah karena berkat Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-10. Memang kita sedikit lompat nih ya. Ayat 10 kita belum bahas, tapi kita lihat sedikit di mana Tuhan lagi bicara dengan iblis.
Iblis bilang, Tuhan bilang, Ayub ini hambaku sangat saleh dan lain sebagainya. Tapi apa kata iblis di ayat 10? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumah dan segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ya, jadi iblis bilang, Tuhan, engkau yang berkati Ayub luar biasa gitu. Ya. Jadi Ayub punya harta sedemikian banyak adalah karena berkat Tuhan. Dia bisa memiliki kecukupan, bahkan bukan hanya kecukupan ya, kelebihan dan lain sebagainya. Ini adalah karena Tuhan memberkati. Dan sekali lagi ini cocok dengan firman Tuhan yang lain. Coba kita lihat tadi kita sudah baca Mazmur 127 ayat 3, kita lihat ayat 1 dan 2-nya. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Wow. Coba kita buka lagi Amsal, saudara. Amsal ini adalah manual Tuhan untuk kehidupan. Manual Tuhan untuk kehidupan. Ya. Banyak orang hari ini main game. Kalau kehidupan ini dianggap game, ini namanya cheat code, saudara. Ya. Ini kode curangnya, begitu. Maksudnya adalah ini memberitahu kita bagaimana menjalani kehidupan ini supaya bisa sukses. Saya perhatikan Amsal 10 ayat 22. Nah, ini adalah hikmat dari Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, perhatikan nih, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bukan berarti Tuhan mengajar kita nggak bersusah payah loh. Tuhan mengajar kita untuk rajin, Tuhan mengajar kita untuk berusaha, Tuhan mengajar kita untuk serius dan lain sebagainya. Tapi Tuhan, supaya bisa berhasil, Tuhan memberkati kita melalui usaha kita. Kalau kita berusaha dan Tuhan tidak memberkati melalui usaha kita, maka nggak akan berhasil. Tapi ketika kita berusaha dan Tuhan memberkati kita melalui usaha kita itu, maka dikatakan di sini berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dan ini hal yang sangat luar biasa sekali, saudara-saudara. Sebenarnya kunci kesuksesan dalam hidup ini adalah kembali ke nomor satu tadi, hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Itu adalah kunci kesuksesan. Anda baca lagi Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang apa? Ya kan? Yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, tidak berdiri di tempat orang ini, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya kan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu kok. Tuhan ini perancang dunia ini. Tuhan ini adalah pencipta dunia ini. Dialah yang menempatkan bukan hanya hukum fisik. Oh, kalau Anda lempar bola pasti jatuh karena ada hukum gravitasi. Siapa yang bikin hukum gravitasi? Tuhan. Ya. Sampai sekarang orang masih bingung menjelaskan gravitasi sebenarnya. Kenapa bingung? Walaupun sudah sangat diketahui hukum gravitasi, tapi sampai sekarang ilmuwan nggak tahu yang menyebabkan gravitasi itu apa gitu. Karena kan nggak ada talinya. Gravitasi itu hanya mendeskripsikan apa yang terjadi. Misalnya ini saya lepaskan Alkitab saya yang tidak akan saya lakukan karena ini ya, tapi ilustrasi saja. Misalnya saya lepaskan ini, dia akan jatuh. Ya. Tapi kenapa dia jatuh? Oh, gravitasi. Ada bumi kan bola gede nih. Ada benda ini, ada dua benda kan gravitasi. Jadi dua benda ini saling menarik. Tapi pertanyaannya, tariknya pakai apa, Bung? Nggak tahu juga ya. Gitu, ya. Bagaimana cara bumi menarik benda ini? Gitu. Kan nggak ada talinya, nggak ada apa gitu. Apa yang menyebabkan dua benda kan gravitasi kan? Dua benda yang punya massa pasti saling menarik. Gravitasi kan bilang gitu.
Oke, kita bisa diskusikan gravitasi, tapi sampai sekarang belum ada ilmuwan yang bisa menjelaskan tariknya pakai cara apa. Kenapa dua benda saling tarik-menarik? Ya. Dan kita bilang, ya itu adalah hukum yang Tuhan tentukan. Tapi banyak orang mempelajari hukum fisik, dia tidak mempelajari hukum rohani. Tuhan juga menaruh hukum rohani di dunia ini. Bahwa kalau kamu begini, hasilnya akan begini. Kalau kamu begini, hasilnya akan begini. Nah, banyak orang menjalani hidup tanpa memperhatikan hukum rohani yang Tuhan taruh. Anda bilang, oh saya bisa belajar dari mana hukum rohani? Kalau mau belajar hukum fisik, buka buku fisika. Kalau mau belajar hukum rohani, ini di Alkitab ini. Makanya saya bilang tadi, Amsal itu cheat code, ya. Itu kode curang kalau main game gitu. Anda jadi tahu semuanya sebenarnya. Cuman nggak banyak orang nggak mau pakai, gitu kan? Jadi sebenarnya kalau kita mau sukses, ya, di dunia ini, oh Ayub sukses, secara duniawi dia dianggap sukses. Ya kita harus belajar dari Ayub, ya, dia diberkati oleh Tuhan. Ya, berkati Tuhan. Nah kita tidak bisa berkata begini, tapi Pak, ya si A dia nggak percaya Tuhan, dia sukses tuh kaya. Si B dia bahkan bukan orang Kristen, si C ya dia ini orangnya jahat. Tapi dia sukses juga. Itu gimana itu? Itu gimana? Nah, kita sering berkata demikian. Oh katanya orang yang diberkati Tuhan yang akan kaya. Lalu bagaimana dengan si A, B, C yang jauh dari Tuhan, yang nggak percaya Tuhan, bahkan orang jahat? Kok mereka kaya-kaya juga begitu? Nah, di sini. Ya. Disinilah kita melihat apakah kita memandang dunia berdasarkan Alkitab, kan? Ataukah kita membiarkan pengalaman kita untuk mengacaukan konsep kita. Begitu. Kita nggak bisa menilai seperti itu karena ada banyak hal kita tidak tahu, saudara. Ada banyak hal kita tidak tahu. Kita nggak tahu apakah dia jadi kaya itu karena dia main curang, apakah dia jadi kaya karena dia mengorbankan keluarganya, mengorbankan karakternya, ada juga yang mengorbankan jiwanya, dia bikin deal apa sama Dewa Gunung Kawi atau apa, mana kita tahu, gitu kan? Ya. Jadi orang lain yang di luar Tuhan, yang katanya sukses segala macam, kita nggak usah ngiri sama mereka. Karena itu adalah hal yang sementara. Itu adalah hal yang sementara. Tetapi kita harus menilai segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Kita nilai berdasarkan firman Tuhan. Oh ya. Dan firman Tuhan berkata bahwa ya kalau kamu ikut aku akan memberkati kamu. Kalau kamu mengasihi aku akan menyertai kamu. Nah, apakah saya mengajarkan sukses teologi kalau gitu? Teologi kemakmuran? Bukan, saudara. Bukan. Ya. Tetapi saya menyatakan kebenaran bahwa orang yang setia ikut Tuhan dan sebagainya, Tuhan akan berkati. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang mau mentaati firman Tuhan dan sebagainya, Tuhan akan berkati. Cuma ini bukan sukses teologi karena nomor satu saya tidak pakai sistem karbit. Ya. Kita bukan mengatakan ini akan instan, ya. Karena kalau instan, nah itu motivasi orang jadi nggak tulus. Oh yaudah, kalau gitu saya datang ke gereja, kan katanya mau diberkati. Yaudah kalau gitu saya kasih persembahan sama Tuhan, katanya mau diberkati. Kalau cuma mau ngejar berkatnya doang, makanya Tuhan tidak kasih instan, supaya motivasi kamu murni dulu. Gitu. Ya. Kalau yang maunya instan-instan itu kan dia nggak akan tahan lama. Dia coba datang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Tuhan saya udah nih, kok belum diberkati juga, gitu kan? Oh rupanya cuma mau berkatnya doang, bukan benar-benar mengasihi saya, bukan benar-benar mau ikut saya. Makanya Tuhan nggak kasih yang instan-instan seperti itu, jarang. Tapi Tuhan berkatinya perlahan. Kadang-kadang dengan cara yang di luar pemikiran manusia. Yang bukan diukur oleh manusia. Dan kita juga belajar bagaimana Ayub punya sikap terhadap hartanya. Sikap Ayub terhadap hartanya adalah dia tidak berpegang kepada hartanya dengan terlalu erat. Dengan harta yang sebanyak itu, dia tidak pegang dengan terlalu erat, saudara. Karena sekali lagi, harta materi tidak dianggap Ayub sebagai yang paling berharga. Hubungan dia dengan Tuhan itu nomor 1, itu paling berharga.
Jadi hartanya tidak digenggam terlalu erat. Kita tahu dari mana? Dari banyak hal. Nomor satu, kita lihat bagaimana Ayub sangat rela memberikan persembahan. Anda baca ayat 5. Ya, Ayub mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah anak-anaknya. Anaknya 10. Berarti bisa jadi dia kasih minimal nih ya, minimal 10 domba. Minimal 10 domba. Katanya tiap kali mereka selesai pesta. Kita nggak tahu mereka berapa sering pesta. Sebagai anak orang kaya mungkin mereka pesta lumayan sering. Ya, katakanlah misalnya 1 bulan mereka pesta 2 kali, berarti Ayub persembahkan domba minimal 20 domba per bulan. 20 domba per bulan. Gitu. Namun kan dia bilang, gampang lah bos Ayub. Ayub banyak kok ininya, dombanya ya. Cuma 20 per bulan mang, kecil lah buat bos Ayub nih. Gitu ya. Tapi itu kan minimal sudah kasih Tuhan ya. Kita nggak tahu ada persembahan apa lagi yang dia lakukan. Dan lagi pula poinnya adalah Ayub tidak mungkin ya, baru memberi persepuluhan atau persembahan setelah dia menjadi kaya gitu. Orang yang rela memberikan dalam jumlah yang besar kepada Tuhan ketika dia sudah punya uang, biasanya adalah orang yang sudah rela memberikan kepada Tuhan pada waktu uangnya masih sedikit. Ya, karena Tuhan Yesus memberikan prinsip, ya, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia dalam perkara besar. Jadi nonsens orang yang berkata, Tuhan, ya, tunggu saya sudah besar, baru saya akan melakukan ini dan itu. Tuhan, tunggu saya sudah kaya, baru saya akan melakukan ini dan itu. Tuhan, tunggu saya sudah sukses, baru saya akan melakukan ini dan itu. Tuhan bilang, kalau kamu setia dalam perkara kecil, kamu akan setia dalam perkara besar. Jadi orang yang akan memberikan kepada Tuhan dalam jumlah besar ketika dia sudah kaya adalah orang yang sudah memberikan kepada Tuhan sejak dia masih belum punya terlalu banyak. Karena ini adalah sesuatu yang akan dia latih oleh kasih Tuhan. Nah ini mengindikasikan bahwa Ayub bukan orang yang memegang hartanya terlalu erat. Dan ini akan sangat berguna bagi dia ketika dia kena musibah yang akan kita bahas selanjutnya nanti dalam ini sesi selanjutnya lagi. Ketika dia kena musibah dan harta dia habis semuanya, terlihat bahwa latihan rohani dia selama ini berguna. Sehingga dia dengan lapang dada bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi kalau misalnya dia berpegang terlalu erat kepada hartanya itu, nggak mungkin dia bisa berkata seperti itu. Mungkin dia bisa stres, ada banyak orang stres, bunuh diri segala macam. Tapi tidak Ayub. Mari kita belajar dari Ayub, dari kerohaniannya, dari hubungan dia dengan sama, dan sikap dia terhadap hartanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa ada pribadi bernama Ayub yang Kau catatkan bagi kami, untuk menjadi teladan bagi kami, menjadi contoh bagi kami. Engkau yang kiranya tolong supaya kami bisa belajar dengan baik daripadanya. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.